Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah al-mahmudu Allahu jalalu wa musalli ala sayyidina Muhammadin wa alu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Darul Aman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagaimana biasanya melanjutkan sirah An-Nabawiyah. Kemarin terakhir hari Kamis yang lalu kita sudah berbicara tentang Abdullah yang pada akhirnya menikah dengan Aminah. Yang sebelumnya sebenarnya ada seorang perempuan ya, waya ukhtu Waraqah. Ya, saudarinya dari Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzzah yang kemudian juga jatuh cinta terhadap Abdullah. Karena sebagaimana kita ketahui, Abdullah ini adalah seorang perempuan seorang laki-laki yang amat sangat tampan, yang ketampanannya Bapak Ibu ya menyiir atau kemudian membuat perempuan lain jatuh cinta. Kalau ibarat kita zaman sekarang mungkin dari bentuk fisik ya, beliau putih, bola matanya tidak cekung, artinya enggak begitu cacat, sehingga setiap perempuan yang melihat Abdullah pasti suka. Ditambah lagi memang Abdullah ini adalah akhlaknya di antara anak-anaknya Abdul Muthalib. Abdullah ini orang yang paling pendiam, yang kemudian ucapannya senantiasa menyenangkan hati orang tuanya. Pokoknya kalau kita zaman sekarang Pak, menantu idaman lah. Cuma anak kita cocok enggak sama dia kan gitu. Sama kayak Sukron ini mungkin menantu idaman juga. Ya kan? Nah, contohnya. Ya kan? Lah imam masih jomblo ya kan? Lah nikah Ustaz. Dunia mau kiamat, copeklah nikah kan gitu. Nah, setelah menikahlah Abdullah dengan Aminah, maka Bapak Ibu tentu sekarang masuk kita pembahasan tentang maqila li Aminah inda hamliha bi Rasulillah, yaitu cerita Aminah saat mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Karena kemarin ceritanya, kisahnya atau kemudian sejarahnya yaitu pernikahan antara Abdullah dengan Aminah. Saya sudah ceritakan Aminah itu siapa dan kita juga sudah ceritakan siapa itu Abdullah. Nah, sekarang Bapak Ibu adalah riwayat yang menceritakan tentang pendapat Aminah atau cerita Aminah tentang bagaimana saat mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang kita bayangkan, setiap mengandung itu ya pasti mengalami kesulitan. Apalagi saat seorang perempuan ya mengandung anak pertama, itu berbeda dengan anak kedua, anak ketiga. Baik waktu mau melahirkannya ataupun waktu sedang mengandungnya. Apalagi dia tidak ada pengalaman dan lain sebagainya. Itu kan perempuan kalau hamil Pak bisa kita saksikan sendiri. Ada yang mohon maaf nggak bisa ngapa-ngapain. Ada yang nggak bisa makan nasi. Ya, ada yang bentar-bentar terasa bau gitu. Asal jumpa dengan lakinya bau aja. Nengok lakinya bau aja. Makanan pun terasa bau. Cuma memang nggak ada yang dikasih uang 5 juta kata bininya, bau bang katanya, nggak ada itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Aminah ini saat mengandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gimana nih? Dihikayatkan bahwa anna Aminata binta Wahab umma Rasulullah kanat tahaddas, bahwa Aminah bercerita annaha utiyat hina hamalat bi Rasulillah faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidi hadhihi al-ummah fa idza waqa'a ila al-ard faqulu a'izu bil wahid
min syarri kulli hasid summa sammayhu Muhammad wa ra'at hinna hamalat bihi annahu kharaja min an-nur ra'at bihi qusra busra qusural busra min ardi Syam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat Aminah mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Aminah menyaksikan sendiri betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepadanya. Dia senantiasa membaca u'izuhu bil wa'id. Saya berlindung kepadamu, ya, berlindung u'izuhu bil wa'id. Saya hanya berlindung kepada Allah yang wa'id. Padahal zaman itu adalah zaman fatrah. Artinya tidak ada nabi, tidak ada panutan. Kan zaman itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Sesembahan orang banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun ma'u Zamzam telah dijumpai, tapi efek daripada suku Khuza'ah, ya, yang kemudian datang menyerang kepada suku Jur'um yang saya ceritakan sebelum-sebelumnya, itu berefek berimbas terhadap sesembahan orang pun berubah di kota Makkah. Makanya dalam riwayat sejarah itu, ada orang yang datang memang membawa agama baru ketika itu di kota Makkah, dan yang selama ini orang mengesahkan Allah, itu Bapak Ibu berubah jadinya. Bahkan zaman dulu kalau orang datang ke sana bawa oleh-oleh air, maka belakangan dibawakan oleh-oleh berhala. Bahkan dulu di Arab itu di masa jahiliyah, ya, sebelum Rasulullah hadir 500 tahun sekian, itu ada seorang perempuan yang kedapatan berzina di depan Ka'bah. Jadi dari dulu Ka'bah ini memang sakral. Nggak ada orang yang berani melakukan dosa di depan itu. Sekalipun Nabi belum lahir. Cuma kan Ka'bah ini sudah ada. Walaupun Nabi nggak lahir, Ka'bah ini kan sudah ada. Sebab kenapa? Ka'bah ini sudah ada sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam masuk kemudian masanya Nabi Ibrahim. Ya, itulah yang kemudian Nabi Ibrahim, wa iz yarfa'u Ibrahim al-qawaid. Tak kala Nabi Ibrahim meninggikannya. Sampai di zaman Rasul hidup Bapak Ibu, Ka'bah itu tetap dimuliakan. Buktinya apa? Kisah Nabi, ya, kita maju ke depan setelah Nabi lahir, itu kan ada kisah waktu itu orang ribut masalah Hajarul Aswad jatuh. Setelah itu semua suku Bapak Ibu hampir bacok-bacokan. Tapi kemudian Nabi dengan kebijaksanaannya membentangkan serbannya, menaruh batu di atas serban itu, lalu setiap orang memegang sudutnya, dan Nabi meletakkan kembali batu itu. Jadi memang Ka'bah ini tempat yang Masya Allah, dari zaman dulunya telah dihormati orang. Nggak ada Bapak Ibu tradisi orang Arab sejahiliyah-jahiliyahnya yang berani melakukan hal-hal yang aneh, nyeleneh untuk di Ka'bah. Tapi dulu pernah terjadi. Ada seorang perempuan, ya, namanya Isnailah, laki-lakinya itu namanya Isyab. Jadi Isyab dan Nailah ini adalah dua orang laki-laki yang nggak direstui orang tuanya. Mereka ini orang Yaman, nggak direstui orang tuanya. Akhirnya Bapak Ibu mereka janjian untuk kemudian jumpa di Mekah. Jumpalah mereka di Mekah, pas di depan Ka'bah mereka melakukan zina. Akhirnya apa yang terjadi? Lengket. Makanya pernah kita dengarkan ada video viral, ya, seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan di masjid, iya kan? Pernah dengar nggak? Kayaknya melawan puasa hari ini, ya. Ya, itu lengket Bapak Ibu. Kadang yang melakukan perzinahan itu di atas kuburan. Jadi dulu Isyab dan Nailah itu yang mereka lakukan. Sehingga mereka dikutuk. Setelah dikutuk Bapak Ibu, itu nggak terlalu jauh ditaruh Isyab dan Nailah ini di tepian apa namanya, di tepian Ka'bah. Ada riwayat menyebutkan dekat sumur Zamzam. Dulu Bapak Ibu ditaruh itu satu di Sofa, satu di Marwah. Zaman jahiliyah dulu Sofa Marwah udah ada, semuanya udah ada. Ya, Bapak Ibu yang nggak ada itu jam apa sih namanya, tower Zamzam itu. Itu satu di Sofa, satu di Marwah. Jadi seluruh umat manusia kalau melaksanakan ibadah haji, ya, melaksanakan ibadah ke Mekah itu, mereka pasti menyaksikan itu sebagai
pelajaran. Tapi belakangan ada seorang ya dari suku Khuza'ah namanya Amr bin Luhai. Saya baru ingat namanya Amr bin Luhai. Inilah Bapak Ibu orang yang pertama membawa berhala di Jazirah Arab. Saya ulang sekali lagi, namanya Amr bin Luhai. Nama perempuan yang dikutuk dan laki-laki sepasang itu namanya Ishab dan Nailah. Itu Bapak Ibu ada kisahnya di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah li Ibn Hisham. Saya sudah berapa kali menyampaikan bahwa ini adalah sirah termasuk yang tertua. Setelah Ibnu Ishaq. Yang paling tua itu Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ya kira-kira tahun 150-an. Yang ini Bapak Ibu meninggal tahun 213 Hijriah. Bapak Ibu bayangkan 213 Hijriah. Imam Syafi'i meninggal tahun berapa? 204. Ya. Imam Ahmad bin Hambal, ulama mazhab terakhir yang diakui oleh dunia, itu meninggal tahun 241. Sedangkan ini meninggal tahun 213. Penulis kitab ini. Berarti ini termasuk kitab sejarah yang paling tua. Mengenai tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita balik ke ceritanya lagi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di zaman orang tidak punya Tuhan, Aminah mengucapkan u'izuhu bil wa'id, saya berlindung ya kepada Tuhan yang Maha Esa. Min syarri kulli hasid, dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari setiap orang yang dengki. Makanya kita pun Bapak Ibu, walaupun anak kita, istri kita sudah hamil, harus memperbanyak doa. Karena ada sebagian orang yang dengki, akhirnya mohon maaf, perutnya bengkak, siapa sih bahasanya? Perutnya, apalah bahasa kitanya biar enak ya? Oh, perutnya membesar, is oke. Perutnya membesar artinya hamilun, dah. Tapi kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tiba bulannya itu anak nggak ada. Ya, ada kata orang dimakan jin, dimakan ini dan itu. Itu sebabnya di mana-mana sering saya sampaikan, kalau seorang perempuan lagi hamil, itu ada doanya, ya. Diajarkan dulu oleh guru saya, insya Allah Bapak Ibu lahirannya normal, nggak perlu sesar. Anak saya 2, alhamdulillah normal semua. Apa bacaannya? Bacaannya doa yang dibaca Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tapi dibaca 41 kali. Dihapus-hapuskan ke perut istri. Dan dibaca waktu zuhur. Insya Allah, mudah-mudahan siapa yang merutinkan itu, bakalan diberikan kelahiran, nggak mesti pakai sesar. Walaupun katanya bayinya sungsang. Anak saya nomor 2, itu diponis dokter katanya sungsang. Pokoknya nggak tahu lah, jikja kata dokter. Itu dibantai tuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Allah berikan kemudahan. Uang kita punya Allah. Masa iya sama dokter kita percaya, sama Allah kita nggak percaya? Gimana kita berpikir? Sama dokter kita, saya bukan berarti mengadu dokter dengan Allah, tidak. Sama dokter kita apapun dibilang, Bapak mohon maaf, Bapak seminggu lagi mati. Apa tak stres Bapak itu? Akhirnya ini orang nggak bisa tidur gimana gitu. Sampai ada kejadian seorang diponis bahwa 1 bulan lagi mati, akhirnya dia nggak punya selera hidup. Sampai pada akhirnya datang seorang pembantu ini membantu dia. Setelah dibantu Bapak Ibu, ternyata pembantu ini asal masuk kamar mandi, lama sekali baru keluar. Maka sang majikan ini bertanya, loh kok bisa begitu? Ditanya sama dia, ternyata ini pembantu baru melahirkan anak tapi ditinggalkan dia. Akhirnya kata dia, saya ini udah mau mati sebelum lagi, kata dokter. Karena kena vonis kanker stadium 4. Akhirnya itu dikasihnya uang 50 juta. Berangkat nih pulang. Si pembantunya ini nggak jadi kerja. Akhirnya apa yang terjadi? Sebulan kemudian dia datang ke dokter. Tuh alhamdulillah penyakitnya hilang. Betul kata Allah. Kata Rasulullah, apa itu? As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolakkan bala. Betapa banyak orang yang sakit sudah divonis, ternyata dengan keajaiban sedekah bisa sembuh. Cuma itu bagi yang yakin aja. Kalau nggak yakin ya terserah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berlindung kepada Allah. Summa sammi'i Muhammadan.
kemudian saya kasih nama anak saya itu Muhammad. Jadi dari dulu pun udah diniatin. Nah, ini yang paling luar biasa. Wara'at inna hamalat bihi annau kharaja min anur. Dikikayatkan bahwa kata Aminah saat hamilnya Rasul ya, bahwa kharaja min anur, keluar dari perut beliau itu cahaya. Yang cahaya ini Bapak Ibu saking terangnya, ra'at bihi qusurul Busra, langsung bisa melihat kerajaan di negeri Basrah. Istana yang ada di sana kelihatan min ardi Syam, dari negeri Syam, Syria. Itu antara Mekah ke Syria. Bapak Ibu bayangkan betapa jauh, sebulan perjalanan. Saking terangnya cahaya yang keluar dari perutnya Aminah, Masya Allah, menerangi sampai ke negeri Basrah. Dan ternyata terbukti waktu Nabi masih hidup, negeri itu ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mimpi-mimpi orang zaman dulu nggak kayak mimpi kita sekarang, ya kan? Mimpi jadi anggota dewan, ya. Rupanya jadi RT aja nggak lolos kan gitu. Kita kadang-kadang kebanyakan mimpi. Mimpi jadi apa, jadi ini, jadi itu, bangun-bangun, rupanya nggak jadi. Makanya kata orang kalau mimpi jangan ketinggian, takutnya jatuhnya sakit kan gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah Aminah saat mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada riwayat lain di kitab yang lain saya baca bahwa saat Aminah mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Bapak Ibu beliau nggak merasakan sakit pinggang, bahkan dihikayatkan itu perutnya nggak terasa berat gitu loh. Karena memang saat melahirkan Rasul, nanti setelah ini kita bahas waktu Nabi lahir itu bagaimana. Itu Bapak Ibu nanti Masya Allah, itu Nabi sepercik darah pun nggak ada kena ke Rasul. Ada nggak anak orang lahir pakai nggak ada darahnya? Nggak ada. Nabi itu nggak pakai kecak ketuban kayak gitu. Yang dianggap Nabi lahir pakai kecak ketuban, ya, bau kemudian pipis kayak anak kita umur 2 tahun pipisnya bau, ya harus pakai popok ini dan itu. Enggak. Rasul Bapak Ibu naudzubillah. Bahkan dalam riwayat nanti dikatakan apa? Wa ma waqa'at zubab ala jasadihi abada. Di tubuh Nabi Bapak Ibu nggak pernah hinggap lalat seekor pun. Sebab kenapa? Karena keringat Nabi harumnya lebih harum daripada minyak kasturi. Pernah Ummu Sulaim suatu ketika saat Nabi sedang tidur di terik mentari amat sangat panas, Nabi tidur di kulit kayu. Maka tak kala Rasul bangun, itu keringatnya tercecer di situ. Datang Ummu Sulaim, diambilnya, dibersihkannya. Setelah dibersihkannya, diperasnya, dimasukkannya ke dalam botol, diciumnya. Lebih harum daripada minyak kasturi. Bapak-bapak nanti sampaikan kepada istri masing-masing. Tak kala bapak tidur keringatan, tolong dilap. Lalu diperas, dimasukin dalam botol, suruh mencium. Rasa apakah baunya? Kan begitu. Apa Bu? Asam kata mata. Baiklah. Demikian, terima kasih. Mari sama-sama kita laksanakan sholat zuhur. Mudah-mudahan sholat zuhur kita ini sholat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.